Apa yang terjadi jika para petani di desa begitu fasih memanfaatkan teknologi? Stefani Silitonga menelusuri jawabannya ke kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Di sana ada sebuah desa yang para petaninya begitu fasih menggunakan internet, komputer, dan telepon pintar. Bagaimana kecanggihan dan kemajuan teknologi telah membuat kehidupan petani berubah tanpa harus mengemis uluran tangan pemerintah. Inilah penelusuran Stefani Silitonga. Hamparan sawah menyambut saya di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Tujuan saya adalah Melung, sebuah desa terpencil di Kabupaten Banyumas. Nanya dong Mas, rumahnya Pak Budi, mantan kepala desa. Iya. Desa yang dihuni para petani yang melek teknologi. Di sini hotspot internet juga. Bisa saya tunjukkan di sini bagaimana kami di sini bisa kami lihatkan di sini. Ya. Nah ini Mbak bisa mendapatkan area hotspot di sini sehingga ini bisa kami manfaatkan. Kades Melung tadi ya Pak? Budi Satrio adalah orang yang membuat desa Melung menjadi desa internet. Ia memulai proyek ini ketika menjadi kepala desa Melung tahun 2007. Kok bisa sih Pak sampai punya ide untuk menjadikan desa ini desa internet? Di Melung itu adalah desa pinggir hutan seperti itu, sehingga untuk akses kami mendapatkan informasi itu kami sangat kesulitan. Terlebih jalan pada saat itu sangat sulit, belum banyak yang diaspal, sehingga kami untuk mendapatkan informasi itu kami harus turun kurang lebih sekitar 15 kilo untuk ke arah Purwokerto, ke kota untuk mendapatkan informasi seperti itu, sehingga kami berupaya untuk bagaimana desa ini mendapatkan informasi lebih cepat, karena pada masa sekarang ini kalau kita tidak mendapatkan informasi cepat itu kami akan ketinggalan. Berlangganan koran tak membuat warga desa Melung bisa mendapatkan informasi terkini kapan saja. Hanya sebuah teknologi yang bisa menjawab kebutuhan warga akan informasi terbaru. Di desa itu memiliki anggaran APBD, kami mengambil itu untuk berlangganan internet dan segala sesuatu halnya untuk infrastrukturnya pun kami siapkan dari anggaran APBD. Memang anggarannya tidak besar, sekitar 6 juta seperti itu. Artinya bagi kami desa itu mampulah biaya 6 juta itu dengan swadaya. Berapa lama untuk mengumpulkan biaya sampai akhirnya mewujudkan desa ini menjadi desa internet? Kurang lebih kami untuk mewujudkan itu cukup setahun lah. Kami lebih meningkatkan lagi dengan kami bekerja sama dengan pihak sekolah untuk membangun sebuah jaringan berbasis hotspot dari mulai Gerumbul Melung sampai ke Gerumbul Kaliputra sampai ke sekolah, dengan harapan sekolah juga membutuhkan informasi. Di desa Melung, kini sudah terdapat 7 titik hotspot atau akses internet yang membuat setiap warga bisa mengakses dunia maya kapan saja. Bahkan di setelah bertani di sawah. Seperti yang dilakukan Timbul setiap hari. Jadi Bapak selalu bawa laptop ke sawah? Kalau sore saya ke sawah, kadang apalagi pas saat panen itu kan lebih banyak pada nginep tuh di sawah. Malah sengaja bawa ini memang. Bagi Timbul, teknologi tak hanya membuat hidupnya lebih mudah, tapi juga berubah. Ini lagi liatin apa sih Pak? Ini tentang harga komoditi pertanian yang ada di khususnya di desa Melung, Mbak. Karena ya lebih banyak warga atau penduduk desa Melung adalah petani dan buruh tani, sehingga untuk tentang misalkan mau tahu harga gabah, harga palawija dan sebagainya, ini bapak-bapak dan adik-adik ini dari bisa melihat di sini. Ya kalau dulu kan Nunsewu kalau ke pasar aja kayaknya malu ya kita ketika ditanya informasi apa nggak tahu. Tapi sekarang kita sudah jadi makin pede, masyarakat di Melung alhamdulillah sudah mulai percaya diri, kemana-mana udah dengan adanya ini, sebelum mereka tanya malah warga kami bisa lebih tahu lebih dulu. Memang benar ya Pak, sejak masuknya internet ke desa Melung ini, para petani di sini malah menjadi lebih mudah untuk menjual hasil tani mereka. Betul. Mereka lebih mudah dan lebih mudah menjual, terus juga harga seperti itu. Yang utama adalah harga, karena kadang-kadang petani ini soal harga kadang-kadang dia tidak punya posisi tawar seperti itu. Mereka kadang pembeli
membeli dengan harga seenaknya sendiri. Tapi dengan internet ini mereka bisa membaca dulu informasi pasarnya. Oh, di pasar harganya misalnya 8.000. Kenapa pembeli minta harga cuma 4.000? Misalnya kita ngasih tahu, Pak, di pasar sudah harga 8.000. Bagaimana warga yang hidup di wilayah terpencil bisa memahami dan fasih menggunakan perangkat teknologi bukan dalam semalam. Sebuah proses yang membutuhkan waktu tapi tidak mustahil. Ya, memang kesulitan banyak karena mereka TIK itu kan berawal dari komputer. Kita latih dulu komputer seperti itu. Komputer kita latih bagaimana mereka bisa menulis, mengetik, kayak seperti itu, menyimpan data. Nah, setelah itu fungsi dari komputer ini kita beritahu bahwa komputer tidak hanya menyimpan data, tapi juga bisa berinteraksi. Nah, berinteraksi dengan apa? Dengan internet. Nah, bagaimana caranya? Kita nanti memasang internet. Nah, ini terus kita masang, terus kita ini caranya seperti ini. Terus mereka sudah mulai paham. Bapak sebenarnya punya latar belakang IT nggak, Pak? Saya sebenarnya berlatar belakang pendidikan dari dunia peternakan, seperti itu. Ya, soal IT itu kebetulan saya hobi aja. Belajar adalah proses yang tak pernah selesai. Inilah kondisi yang saya temui di desa ini. Melihat para ibu rumah tangga seperti Siti dan Kaisem mengenal perangkat berteknologi yang dulu seolah menjadi barang asing bagi mereka. Ini udah lama ikut pelatihan komputer di sini? Ya, udah ada 2 bulan. Dalam pelatihan komputer di sini belajar apa aja, Bu? Bikin email, terus bikin Facebook, terus bikin surat. Ya, saya ikut pelatihan komputer itu setelah di rumah selesai pekerjaan rumah. Kalau iya saya sini latihan komputer. Ngapain aja sih, Bu? Latihan bikin internet, bikin email. Terus saya sedikit tahu ya tentang internet, bikin dokumen, terus cara menyimpan dokumen bagaimana, ya udah sedikit tahu. Kaisem menunjukkan saya hasil belajarnya selama ini yang juga menjadi kemampuan para ibu pada umumnya di sini. Jadi sekarang udah punya email sendiri? Ya, bikin ya. Emailnya digunakan untuk apa? Ya sementara ini sih belum ini ya, baru bikin doang. Ketika teknologi sudah bisa dipahami dan dipelajari, warga desa Melung tak berpuas diri. Mereka bahkan membuat aplikasi khusus telepon pintar agar produk mereka bisa dipasarkan lebih luas. Alhamdulillah kalau sekarang khususnya untuk pertanian organik alhamdulillah sudah semakin luas ya, karena sudah ke kota-kota, ya contohnya ke supermarket kita langsung jual ke sana. Kalau dulu ya kita karena terpencil jadi nggak tahu apa-apa kita. Daerah mana aja sih, Pak? Kalian jual hasil tani ini? Kalau untuk pertanian kita ke Purwokerto, ke supermarket ke Purwokerto, ada Moro, Matahari. Itu rutin setiap bulan atau seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Kalau pemerintah tidak bisa, kalau bisa kan itu suatu gambaran gitu loh. Bisa sebenarnya mampu kalau melakukan itu. Ketika desa ini semakin dikenal, barulah bantuan itu datang. Selama ini kami berinisiatif sendiri, tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Sama sekali nggak ada dukungan. Tidak ada dukungan, kami berinisiatif sendiri dan kami berswadaya. Nah, ketika setelah ini sudah berhasil, kami mungkin kami mendapatkan hadiah dari Kominfo Pusat seperangkat komputer. Tapi untuk memajukan internetnya, ada nggak bantuan lagi dari Kominfo? Belum. Kita selalu melihat. Cuma hanya difasilitasi komputer. Fasilitasi komputer, artinya internet, fasilitas internet itu ya kita biayai sendiri dari anggaran desa. Dan masyarakat kita kasih bebas untuk mereka berakses internet. Budi sudah tak lagi menjabat sebagai kepala desa. Terobosannya ditindaklanjuti penggantinya, Koerudin yang baru dilantik 3 bulan lalu. Jadi mereka hasil tanian yang dijual itu sayur-sayuran organik gitu, Pak? Iya, sayur organik biasanya ada pengelolanya yang namanya itu Pagar Gunung. Nah itu ada divisi, istilahnya divisi untuk sayuran. Nah mereka ada pengelolanya, beliau 2 orang, Mas Taufik dan Mas Sito.
Nah, sayur organik itu ya dilempar ke Purwokerto di supermarket. Wajah desa yang kini dipimpin Koirudin tak lagi sama. Tak lagi sekedar pertanian, tapi juga telah menjadi tempat wisata. Kebanyakan turisnya datang dari mana negara? Turis kemarin waktu itu ada dari Prancis, ada dari negeri Belanda itu. Iya. Terus kemudian ya turis-turis lokal lagi istilahnya kan seperti itu. Dan ini kan tamu. Kalau bagi kami tamu itu adalah membawa rezeki. Rezeki pertama adalah kita bisa berbagi ilmunya. Jadi kita mendapatkan ilmunya. Kalau konsep itunya kan silaturahmi, jadi berkenalan sehingga ini bermanfaat. Seperti tamu-tamu yang lain ketika datang ke sini adalah bergaul dengan masyarakat secara tidak langsung. Masyarakat nanti wawasannya bertambah, terus kemudian persaudaraannya bertambah, dan mereka mungkin juga tidak kaget lagi ketika berhubungan dengan orang-orang luar gitu, seperti itu. Transfer pengetahuan. Iya. Bak dua keping mata uang, setiap hal baru pasti membawa kesempatan juga tantangan. Hal ini pula yang dihadapi warga Desa Melung. Ada nggak sih sebenarnya perubahan perilaku yang ditunjukkan masyarakat Desa Melung ini sejak mereka kenal internet? Internet ini sebenarnya bukan menjadi salah satu tujuan bagi kami, artinya bagaimana mereka mengenal, tapi ini sebagai alat komunikasi ketika ini dibutuhkan. Untuk nilai-nilai sosial itu bagi masyarakat desa itu harus seperti itu, artinya bertemu secara tatap muka itu di level pemerintah desa itu menjadi suatu kewajiban. Tapi untuk mendapatkan informasi itu memang salah satu bagi desa-desa yang terpencil ya pemanfaatan internet itu yang lebih murah seperti itu. Dan tugas saya adalah bagaimana terus kemudian melanjutkan, terus kemudian bagaimana juga ikut mengawasi dampak dari adanya internet sini. Ya saya yakin positif maupun negatifnya ada dampak dalam sebuah peradaban katakanlah, atau dalam dunia internet ini mesti ada sisi positif dan negatifnya. Nah, yang jelas pertama yang kita peroleh ini sebetulnya kan penggunaan internet di kalangan warga masyarakat, pemuda yang sudah mulai melakukan pembelajaran di media internet tersebut. Saya sih masih melihat sisi positifnya, artinya ketika mereka siswa-siswa SMP melakukan kegiatan di internet ini adalah mencari apa yang ditugaskan oleh gurunya. Kemudian bagi ibu-ibu juga belajar internet itu juga untuk bagaimana mereka juga berpengetahuan tentang internet tersebut gitu. Apa yang membuat adik Pangeran Charles berkunjung ke Indonesia untuk ketiga kalinya? Saat lagi di